Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita sejarah dan tanpa berlama-lama langsung saja. Judulnya Falsafah Panunggalan. Aras dasar budaya spiritual Jawa. Tinjauan Selayang Pandang Kaweruh Kejawen oleh Ki Sondong Mandali. Tertera dalam susunan acara pada Sarasehan Selasa Kliwon, Yayasan Kantil, temannya budaya spiritual. Maka saya akan didhawuhi sesorah menjadi kedandapan menyusun makalah yang sesuai tema. Apalagi saya sadar audiens yang akan saya sesorahi para tokoh. Pinunjul semua, jujur kawula rumaos grogi saestu. Meski didera kegamangan, maka malam ini saya mencoba ngaturaken wacana bawa rasa tentang falsafah panunggalan sebagai aras dasar budaya spiritual Jawa. Wacana ini juga saya maksudkan sebagai tinjauan Selayang Pandang Kaweruh Kejawen. Semoga saja wacana pemikiran saya ini bisa diterima dengan legowo. Sebagaimana kita ketahui, sejarah panjang Jawa telah menerima sebaran budaya dan peradaban dari luar. Setidaknya ada sebaran budaya dan peradaban besar di dunia yang mengalir masuk ke ranah budaya dan peradaban Jawa. Melalui jejak sejarah, kita bisa mengetahui bahwa budaya Hindu dan Buddha dari Asia Daratan pernah mengkooptasi dan mewarnai budaya Jawa selama lebih 1000 tahun. Anehnya, ketika rijem wongso-wongso yang berasaskan budaya Hindu dan Buddha tersebut surut, ternyata tidak meninggalkan komunitas Jawa pemeluk dua agama tersebut yang signifikan. Hal ini menarik untuk dikaji karena mengesankan penerimaan Jawa terhadap agama Hindu dan Buddha sepertinya hanya dilapis luar atau lamis. Inner budaya dan peradaban Jawa tetap utuh, tidak banyak berubah. Ketika masuknya budaya dan peradaban Timur Tengah melalui agama Islam, inner budaya dan peradaban Jawa masih tidak bergeming. Bukti nyatanya, terlalu sedikit jumlah kaum muslim Jawa yang mengerti dan paham bahasa Panembah mereka kepada Tuhan. Malah terkesan ada penjawaan Islam yang dibuktikan dengan diadopsinya laku budaya selamatan Jawa oleh komunitas muslim Jawa. Demikian pula seketika Jawa menerima aliran budaya dan peradaban yang berasaskan Kristiani, penjawaan agama Katolik dan Kristen Protestan terjadi pula. Kedua agama Kristiani tersebut pada kenyataannya juga mengadopsi laku budaya selamatan Jawa oleh komunitas muslim Jawa. Demikian pula ketika Jawa menerima aliran budaya dan peradaban yang berasaskan Kristiani, penjawaan agama Katolik dan Kristen Protestan terjadi pula. Kedua agama Kristiani tersebut pada kenyataannya juga mengadopsi laku budaya selamatan kelahiran, perkimpoyan, dan kematian. Di era modern zaman ini, Jawa menerima aliran masuk budaya dan peradaban modern sekuler barat yang ujung tombaknya ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun kenyataannya, orang-orang Jawa yang terintelekkan masih juga percaya ajaran leluhurnya. Setidaknya terindikasi dengan masih banyak yang tunduk tak berani menentang terhadap kepercayaan Jawa tentang adanya hari baik dan hari buruk. Bisa dikatakan, wong Jawa intelek pun masih menganut dan mengikuti pilihan hari baik untuk menikahkan anak. Bahkan dalam hal melaksanakan serah terima jabatan di pemerintahan, indikasi-indikasi tersebut di atas menunjukkan ada ketangguhan budaya dan peradaban Jawa. Makalah ini mewacanakan penelitian ketangguhan Jawa tersebut. Falsafah Panunggalan. Ketangguhan Jawa dalam persinggungan dan berinteraksi dengan budaya dan peradaban lain
sudah barang tertentu disebabkan ketangguhan aras dasar budaya spiritualnya, atau boleh dikatakan ada ideologi yang terinternalisasi paripurna sampai balong sumsum dan menjadi otot bayu Jawa. Aras dasar budaya spiritual atau ideologi yang tangguh tersebut adalah falsafah panunggalan, yaitu ajaran atau konsep pandangan hidup yang menyatakan bahwa semua yang ada di dalam semesta ini manunggal, merupakan maha kesatuan, tunggal semesta. Struktur sistem panunggalan berupa hubungan pancer moncopat atau inti plasma, bertingkat-tingkat dari yang terkecil sampai dengan yang tak terhingga besarnya. Keseluruhannya tersatukan dalam jaringan panunggalan secara kosmis magis. Dalam Kaweruh Kejawen, jaringan hubungan kosmis magis tersebut diibaratkan sebagaimana hubungan antar jaringan sel yang membentuk tubuh manusia hidup. Semua jaringan sel dalam tubuh saling terhubungkan secara harmonis oleh urip sehingga ada. Piwulang Jawa tentang awal mula tergelarnya alam semesta dinyatakan dengan simbolisasi peristiwa diremasnya Antigo oleh Hyang Wisesaning Tunggal, sehingga tercipta 3 unsur semesta: bumi dan langit, cahaya dan tejo, dan manikmoyo. Bumi lan langit merupakan unsur semesta berupa materi. Cahya merupakan unsur cahaya yang terindra, yang tidak terindra, semisal gravitasi bumi dan medan kosmis antar benda angkasa. Sedang manikmoyo merupakan roh atau suksmonyo, seluruh alam semesta serta seluruh isinya. Ketiga unsur semesta tersebut sama-sama merupakan derivasi dari Hyang Wisesaning Tunggal, yang dalam Kaweruh Sangkan disebut dengan istilah Guruning Ngadadi. Maka karena sesama derivasi Guruning Ngadadi, ketiga unsur semesta tersebut manunggal, ada. Seluruh titah hidup menurut pandangan Kejawen tersusun dari ketiga unsur semesta tersebut. Artinya bahwa adanya titah hidup dijadikan dari unsur bumi lan langit, cahaya lan tejo, dan manikmoyo atau zat urip yang disebut juga pangeran. Pemahaman ini rujukannya pada wejangan 1 sampai dengan 3 dari wejangan Wolung Pangkat sebagai berikut. Siji, wejangan pituduh wohononing pangeran. Sejatine ora ana apa-apa, awit duk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dihen iku ingsun. Tiada pangeran kecuali aku yang hidup lebih daripada suci, menyatakan wujud, warna, nama, dan pekertiku. Loro, wejangan pembuka kahananing pangeran. Satuhune ingsun pangeran sejati, lan kuwasa anitahake sawiji-wiji didi ana padha senalika saka kersa lan pepesthening sun. Ing kono kenyataane gumelaring karsa pekartening sun kang didi pratandha, kang dihin ingsun gumono ing dalem alam awang uwung kang tanpa wiwitan, tanpa wekasan, ya iku alam ingsun kan moksih piningit. Kepindho, ingsun angenakake cahya minangka panuksman ingsun dumunung ana ing alam pasenedan ingsun. Kaping 3, ingsun angenakake wawayangan minangka panuksma lan rahasan ingsun dumung ana ing alam pembabaring wiji. Kaping 4, ingsun angenakake suksma minangka dadi pratandha kauripan ingsun dumunung ana alaming herah. Kaping 5, ingsun angenakake angen-angen dadi warna ningsun ana ing sakjerone alam kang lagi kena keupamake. Kaping 6,
ingsun angenakake budi kang minangka kenyataan pencaring angen-angen kang dumunung ana ing sejerone alaming badan alus. Kaping 7, ingsun anggelar warana kang minangka kekandangan pasrenan ingsun kasebut 6 perkara ing mau tumnitah ing donya, yaiku sejatining menungso. Sesungguhnya aku pangeran sejati dan berkuasa menciptakan segala sesuatu menjadi ada seketika dengan kehendak dan kepastianku, yang merupakan manifestasi kehendak dan pekertiku dengan tanda-tanda. Yang pertama, aku bersemayam dalam jagat awang uwung yang tiada awal dan tiada akhir, yaitu jagatku yang masih dirahasiakan. Yang kedua, aku mengadakan cahaya sebagai media manifestasiku menjelma di jagat persemayamanku. Yang ketiga, aku mengadakan bayangan sebagai media penjelmaan dan rasku bersemayam di jagat penggelaran wiji. Yang keempat, aku mengadakan suksma sebagai pertanda kehidupanku bersemayam di jagat herah. Yang kelima, aku mengadakan angan-angan yang juga menjadi warnaku ada di dalam jagat yang baru dapat diperumpamakan. Yang keenam, aku mengadakan budi sebagai kenyataan penangkaran angan-angan dan bersemayam di dalam jagat rohani. Yang ketujuh, aku menggelar tabir pembatas persemayamanku. 6 perkara mau aku titahkan di dunia, yaitu sejatining menungso, zat urip yang ada dalam raga manusia. Telu, wejangan gegelaran kahananing pangeran. Sejatining menungso iku rasa ningsun, lan ingsun iki rasa ning menungso karena ingsun anitahake wiji kang cacamboran dedi saka kersa lan panguwasan ingsun, yaiku sesomoning geni bumi, angin lan banyu. Ingsun panjingir 5 prakara, yaiku cahya, cipta, suksma, angen-angen lan budi. Iku kang minangka embanan panuksma ningsun sumarambah ana ing dalem bodoning menungso. Sejatinya manusia itu adalah rasku dan aku adalah rasnya manusia, karena aku menitahkan wiji cacamboran atau benih campuran yang maujud sebagai kehendak dan kekuasaanku, yaitu hakikat, api, bumi, angin, dan air, yang aku berkati 5 perkara, yaitu cahya, cipta, suksma, angen-angen, dan budi. Itu semua sebagai bingkai penjelmaanku meliputi dalam raga manusia. Wejangan atau wirid tersebut dengan sangat jelas menerangkan ide panunggalan manusia dengan alam semesta, diistilahkan dengan jumbohing jagat cilik lan jagat gede. Panunggalan untuk seluruh makhluk disebutkan pada piwulang adanya saudara gaib bagi manusia, sedulur tunggal dino kelahiran, yaitu semua anak titah ciptaan Tuhan yang bersamaan kelahiran dengan si manusia. Panunggalan antar titah dumadi yang menyaudarakan manusia dengan semua titah hidup, bukan sekedar wacana kepercayaan, namun sudah menjadi laku budaya spiritualnya wong Jawa. Contoh laku budaya spiritual tersebut: laku budaya wiwit, ritual sesaji saat akan memanen padi. Dalam ritual tersebut ada acara buai sesaji di tempat sudut bidang sawah dan tulaan atau saluran pengairan ke sawah. Dilakukan anak-anak peserta ritual yang diajari pembacaan rapal, kaki donyong nyai donyong, semoro bumi kang manggon ing pojok papat lan tulaan sawah, aku distroyo mbok.
menehake pepancenmu kang wus melu njogo lan ngrasake sawahe. Ritual wiwit dan rapal mbuai menunjukkan sikap menyaudaranya wong Jawa dengan titah gaib yang disebut danyang semoro bumi, di mana dalam hal itu titah gaib tersebut dianggap ikut membantu menjaga dan ngrekso sawah hingga tanaman padinya selamat dan bisa dipanen. Berikutnya, laku budaya bancaan dawet. Untuk hewan ternak yang melahirkan, suatu laku budaya Jawa yang dilakukan pemilik ternak saat ternaknya melahirkan. Monggo direnungkan, laku budaya ini kironyo sangat mendalam kandungan wawasan spiritualnya. Berikutnya, tradisi Jawa. Pada setiap malam Jumat Kliwon atau malam hari, wetonan melakukan sesaji sederhana dengan kembang setaman. Pagi harinya, kembang setaman disebarkan di perempatan jalan. Banyak yang menganggap laku budaya ini klinik dan tahayul. Namun kiranya perlu direnungkan, rapal ketika membuang kembang setaman tersebut. Ora nyebar kembang, nanging nyebar kebecikan. Sejatine Gusti ingkang Maha Kuwasa keparenga paring kawilujengan lan karahayon dumateng sedaya titah paduka ingkang ngelangkungi prapatan punika. Masih banyak laku budaya spiritual yang ada di ranah budaya dan peradaban Jawa. Bagi yang tidak mengerti, banyak yang menganggap primitif dan bodoh. Namun, coba disimak kecerdasan Jawa dalam memanipulasi sesaji untuk ritual yang mengharuskan penghilangan nyawa hewan. Sesaji kepala kerbau dimanipulasi dengan kerbau-kerbauan yang dibuat dari tontut pisang. Sesaji kucuran darah seger ayam hitam mulus dimanipulasi dengan wujud anak ayam hitam yang masih kutuk hidup-hidup. Sesaji yang butuh korban sepasang pengantin diganti dengan bekakak pengantin. Demikian pula perlu direnungkan tradisi grebek besar yang semestinya berupa penyembelihan hewan kurban diganti dengan tumpeng yang terbuat dari penganan dan hasil bumi pertanian. Semua kecerdasan manipulasi sesaji tersebut menunjukkan konsep bersaudaranya manusia dengan semua titah urip yang landasannya falsafah panunggalan. Penghilangan nyawa sesama titah urip nampaknya tidak sejalan dengan rasa pengrasa Jawa. Berdasarkan konsep pancer moncopat, hubungan inti plasma, banyak kita temukan istilah-istilah dalam kawruh kejawen. Yang paling terkenal adalah istilah manunggaling kawula Gusti, merupakan capaian tertinggi laku spiritual, tetapi juga bermakna sebagai pandangan Jawa tentang sistem toto semesto, sistem toto negara dan pemerintahan, serta sistem toto kemasyarakatan. Dalam hal pandangan toto semesta, maka Gusti sebagai inti, sedang seluruh kawula sebagai plasma. Dalam hal toto negara dan pemerintahan, maka ide mendirikan negara sebagai inti, sedang seluruh warga negara sebagai plasma. Dalam hal toto kemasyarakatan, Jawa mengkonsepkan ide toto tentrem kerto raharjo. Maka untuk mewujudkannya perlu nilai rukun dan selaras. Maka ide toto tentrem kerto raharjo dalam bermasyarakat tersebut dijadikan inti. Seluruh warga masyarakat menempatkan diri sebagai plasma terhadap ide tersebut. Sistem hubungan pancer moncopat juga terdapat pada sistem giliran pasaran. Kliwon sebagai pasaran, pusat wilayah pasaran, sedang Legi, Paing, Pon, dan Wage sebagai pasaran di sekeliling wilayah pasaran. Sistem giliran hari pasaran ini pada kenyataannya
berkait-mengkait antara wilayah pasaran sedemikian rupa, teratur tidak ada yang dumpiuk antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, dalam hal kegiatan wilayah pasar, masyarakat Jawa sudah mengenal suatu sistem yang dinamis, teratur, manunggal, dan mampu mencakup suatu wilayah yang luas. Struktur sistem Pancer Mocopat juga berlaku dalam mitologi kesemestaan Jawa. Penguasa jagat dipersonifikasi sebagai Hyang Manik Moyo, terdiri dari Hyang Manik dan Hyang Moyo. Dalam pewayangan, Hyang Manik dipersonifikasi sebagai Hyang Jagatnoto alias Bathara Guru, sedang Hyang Moyo dipersonifikasi sebagai Semar, pamomong jagat. Keduanya merupakan anak derivatif dari Hyang Wisesaning Tunggal. Inti Kaweruh Kejawen. Ajaran atau piwulang yang ada pada Kaweruh Kejawen pada dasarnya mengajarkan kepada manusia untuk memiliki 3 aras kesadaran. Yang pertama, kesadaran bertuhan. Artinya bahwa filosofi Jawa menyatakan adanya Tuhan sebagai Kang Murbeng Alam atau penguasa alam semesta. Wujudnya tan kena kinayang opo, artinya tidak bias didekati daya nalar, daya rasa, pengerasa, dan daya spiritual yang memiliki manusia. Maka kemudian dalam mitologi Jawa, Tuhan bertrifet secara bertingkat-tingkat sedemikian rupa sampai bisa dipahami oleh daya nalar, daya rasa pengeroso, dan daya spiritual manusia. Oleh karena itu, sikap dasar wong Jawa terhadap ekspresi kesadaran bertuhan sangat toleran terhadap adanya perbedaan panembah. Keloro, kesadaran semesta merupakan ekspresi kesadaran adanya hubungan kosmis magis manusia dengan alam semesta dengan seluruh isinya. Wujud ekspresinya berupa pandangan Jawa tentang Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Menurut pandangan Jawa ini, maka uripe menungso disonggo unsur-unsur dari angkasa dan bumi yang kemudian kesuksma oleh zat jatining urip. Dari filosofi ini diturunkan konsep kewajiban manusia menyangga panunggalan atau kesatuan tunggal semesta. Melu memayu hayuning bawana. Dari konsep kewajiban manusia tersebut, maka keluarannya berupa nilai rukun dan nilai selaras yang wajib dioperasionalkan oleh setiap manusia Jawa. Ketelu, kesadaran wajib beradab bagi umat manusia. Mengoperasionalkan nilai rukun dan nilai selaras merupakan ekspresi keberadaban manusia. Di dalamnya terkandung ajaran budi luhur guna mewujudkan kesejahteraan umum dan nuansa damai dalam kehidupan bersama, bukan sekedar hidup bersamanya sesama manusia, tetapi juga dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran bersaudara dengan semua titah dumadi merupakan tingkat tertinggi dari keberadaban manusia. Ketiga, ras kesadaran tersebut di atas merupakan ajaran pokok dalam hal melaksanakan falsafah panunggalan. Panunggalan sebagai ideologi Jawa, sebagai suatu peradaban manusia, maka Jawa memiliki nilai-nilai yang berguna dan mampu memandu bagi manusianya untuk menjalani hidup. Pada kenyataannya, hidup manusia tidaklah sendirian, tetapi bersama manusia yang lain maupun semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Secara umum, nilai-nilai budaya dan peradaban suatu komunitas manusia ada yang bersifat universal, tetapi juga ada yang hanya berlaku untuk komunitas etnis manusia yang bersangkutan. Dalam konteks Jawa sebagai bagian Indonesia dan bagian peradaban seluruh umat manusia, maka nilai-nilai kejawaan yang perlu diselisik adalah yang berkaitan
dengan kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan sejagat. Maka dengan demikian bisa diselisik ideologi Jawa yang bertolak dari nilai-nilai budaya dan peradabannya. Ketika nilai-nilai kejawaan bisa diangkat menjadi ideologi, maka dimungkinkan untuk berdialog ideologi di kancah internasional. Tidaklah muluk-muluk sekiranya ajaran-ajaran sejatining urip Jawa yang bertolak dari falsafah panunggalan bisa dijadikan ideologi pemersatu umat manusia. Setidaknya bisa dijadikan jembatan penghubung antara kutub peradaban religius berdasarkan ajaran agama dengan kutub peradaban sekuler berdasar rasionalitas modern. Untuk mengantar kepada wacana ini, menarik untuk dikaji carakan aksara Jawa yang oleh banyak pujangga dimaknai sebagai ajaran hakikat urip. Di antaranya, sebagaimana pretelan wirid filsafat Nusantara, hanya karena Jawa, yang memaknai huruf-hurufnya dengan ajaran mendalam tentang sejatining urip. Hal ini pasti ada maksud dan tujuannya, setidaknya sebagai upaya untuk menempatkan aksara Jawa pada posisi penting dan baku bagi wong Jawa sendiri. Posisi penting baku tersebut dalam hal wong Jawa belajar mengerti tentang inti pokok piwulang Jawa. Asumsi lain bisa dibangun bahwa pemberian makna huruf-huruf aksara Jawa tersebut sebagai upaya para intelektual Jawa dalam mewariskan dan menginternalisasikan ideologi Jawa. Dasar pemikirannya bahwa lahirnya pemaknaan aksara Jawa tersebut pada saat Jawa sedang mengalami deraan budaya religiositas agama Islam dan budaya rasionalitas sekuler penjajah Belanda. Himpitan kedua kutub budaya dan peradaban tersebut dirasakan para pujangga bisa berdampak mematikan budaya spiritual Jawa. Maka para intelektual Jawa tersebut mewariskan ide-ide Jawa melalui pemaknaan sara Jawa. Asumsi para pujangga memperkirakan bahwa carakan aksara Jawa akan tetap eksis sepanjang zaman, maka ideologi Jawa akan bisa bertahan sepanjang zaman juga. Sebagai ideologi, Jawa memang memiliki konsep untuk hidup bersama dan bernegara, bahwa konsep negeri Eka Adi Dosopurwo, Panjang Punjung, Pasir Wukir, Gemah Ripah, Loh Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo, yang arti ringkasnya negara berdaulat lahir batin, dihormati negara lain, berwawasan lingkungan, mampu mencukupi kebutuhan seluruh rakyatnya, subur, makmur, aman, tentrem, dan sejahtera. Kiranya konsep bernegara yang demikian memiliki idealisme bernegara yang paripurna. Kesimpulannya, sesungguhnya masih cukup banyak hal tentang falsafah panunggalan yang belum tersajikan, namun sedikit wacana tersampaikan bisalah kiranya untuk dijadikan masukan dalam rangka memulai kegiatan penelitian terhadap budaya dan peradaban Jawa. Berikut kiranya bisa diambil kesimpulan dari wacana pemikiran ini. Aras dasar budaya dan peradaban Jawa berpangkal tolak dari falsafah panunggalan. Aras dasar dimaksud untuk balong sungsung pada diri setiap manusia Jawa sehingga menjadi pertahanan alamiah ketika bersinggungan, beradaptasi, dan mengadopsi nilai-nilai dari budaya dan peradaban lain. Inti ajaran Kaweruh Kejawen bersumber dari falsafah panunggalan dan fokus utama piwulangnya untuk kepentingan hidup bersama dengan semua titah Tuhan, penghuni alam semesta. Pemirsa Kitab Mawas Diri, itulah tadi falsafah panunggalan. Nantikan cerita sejarah serta ajaran yang tidak kalah menarik
hanya di channel Kitab Mawas Diri. Terima kasih, salam rahayu, salam sejahtera.